Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya anak-anak diharap untuk presensi terlebih dahulu di e-learning. Oke, selanjutnya pada minggu ini kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17, dan hadis riwayat Muslim tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Anak-anak bisa membuka buku paketnya mengenai materi ini. Jika sudah ketemu, Ibu akan membacakan ayatnya dan anak-anak bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā jannahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Selanjutnya untuk mufrodat, lafal wa qada rabbuka artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan. Alla ta'budu, agar kamu jangan menyembah, illa iyyahu, selain Dia, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ibu bapak, ihsanan, berbuat baik, imma yablughanna, jika sampai, indakal kibara, berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, au kilahuma, atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya, wa qul lahumā, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan kariman, perkataan yang baik. Wahfid lahumā, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, minar rahmati, dengan penuh kasih sayang, arhamhuma, sayangilah keduanya. Isi dari kandungan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang pertama yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, perintah untuk bertutur kata, bersikap baik dan berperilaku sopan. Dan yang terakhir, perintah untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masyir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min asmil umur. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Kemudian mufradatnya lafal wa'id qala, dan ingatlah ketika Luqman berkata, wa huwa ya'iduhu, dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, janganlah engkau mempersekutukan, wa wassayna, dan kami perintahkan, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandung, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wa fisaluhu, dan menyapihnya, ilayyal masyir, hanya kepada aku kembalimu. Jahadaka, keduanya memaksamu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya, wa sahibahuma, dan pergaulilah keduanya, fa nabiukum, maka akan aku beritahu kepadamu, misqala habbatin, sesuatu perbuatan seberat biji khardalin sawi, fi sahratin, berada dalam batu, ma asobaka, apa yang menimpamu. Isi dari kandungan surat Luqman ayat 13-17. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Yang ketiga yaitu perintah menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah. Yang keempat, perintah untuk berbuat baik kepada siapapun. Yang kelima, perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai hadis riwayat Muslim yang berbunyi, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, roghima anfu summa roghima anfu summa roghima anfu killaman ya Rasulullah.
qalla man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya untuk mufradatnya, lafal rohi ma'anfu artinya dia celaka, atroka abawaihi mendapati kedua orang tuanya, indal kibara dalam usia lanjut, falam yadkhul jannata maka dia tidak akan masuk surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kata dia celaka diulang-ulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar terjadi kepada seseorang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya di grup WhatsApp yang telah Ibu sediakan sebelumnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.